Udah mulai ngerekam. Sudah? Oke. Saya juga tak mulai ngerekam yang fokus screen. Masuknya ke Google Drive-nya Bu Idun ya? Iya. Nanti akan dikirim ke kita. Mulai belum ya? Minta. Mulai ya Bunda. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Yogi, kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dulu? Dengan kayak malam semalam sesuai rencana. Aku coachingnya dulu ya berarti ya? Kuci ya. Selamat siang Pak Budiman. Selamat siang Pak Yogi. Ada yang bisa dibantu mungkin? Ya ini agak mau curhat. Iya, silahkan. Gini Pak, jenengan di tempat jenengan mengalami itu enggak ketika dalam proses pembelajaran itu siswa itu kayaknya merasa jenuh terus enggak punya semangat untuk belajar itu di tempat jenengan mengalami sendiri enggak? Sama mengalami hal semacam itu. Sama ya? Iya. Ya, padahal ya saya sendiri mengalami gini beberapa kita masuk hampir setengah semester ini bukannya ya masih awal semester tapi bukannya siswanya semangat tapi kayaknya siswanya kok ketika saya masuk dalam pembelajaran itu kayaknya kok loyo gitu. Nggak semangat, terus nggak punya minat belajar yang tinggi, kayaknya ogah-ogahan gitu loh. Berarti itu tergolong motivasi belajar rendah Pak Yogi ya? Iya, seperti ini kalau motivasi belajarnya itu rendah gitu. Kira-kira Pak Yogi tahu sebabnya apa tidak? Apa ya, kalau ditanya itu siswa bilangnya paling capek gitu kan, karena banyak jam saya itu yang jam akhir, jam siang itu katanya capek. Tapi ketika pagi pun anak tidak semangat tak tanyain dia lapar belum sarapan dari rumah gitu. Jadi menurut saya alasan-alasan siswanya itu alasan-alasan klasik yang yang sebenarnya bukan alasan real karena untuk alasan yang menjadikan motivasi atau minat belajar mereka kurang gitu. Nah, selain dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Yogi juga punya alternatif lain dengan identifikasi yang lain mungkin misalkan. Identifikasinya ya paling dalam observasi ketika proses pembelajaran itu Pak. Ketika diberikan tugas atau diberikan anak seperti tidak fokus, hilang fokus, terus lebih suka ngobrol sendiri di belakang gitu kan, yang bagian belakang itu biasanya sering ngobrol gitu. Sepertinya mereka tidak tertarik dengan proses pembelajaran yang sedang saya laksanakan. Nah, berarti kan ada sebab itu dan Ya, tidak tertarik dengan pelajaran yang Pak Yogi sampaikan. Nah, mhm. dari Pak Yogi sendiri bagaimana dalam menyampaikan kan juga harus ditelaah gitu istilahnya. Sudah belum Pak Yogi seperti itu misalkan, kenapa sih kok anak tidak minat dengan pelajaran saya? Gitu. Ini ada asesmen awalnya atau bagaimana? Ya, kalau misal dari asesmen awal sekaligus observasi di kelas itu, saya menemukan bahwa mereka rata-rata tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris karena kebetulan kan saya bahasa Inggris.
itu alasannya saya tidak bisa bahasa Inggris itu susah lah, seperti itu. Tapi sebenarnya kan eh, mata pelajaran yang lain pun sebenarnya saya rasa memiliki kendala yang sama gitu. Saya beberapa tanya beberapa rekan juga, mereka menemukan bahwa beberapa siswa itu memang seperti tidak punya motivasi untuk belajar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan alasannya tidak suka menyukai pelajaran bahasa Inggris, pelajaran lain pun banyak yang tidak disukai gitu. Cuma memang mungkin apa ya, guru-guru mungkin terlalu terlalu monoton mungkin dalam 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 apa namanya, memberikan proses pembelajarannya itu tidak ada hal yang menarik yang bisa membuat siswa itu menjadi semangat dalam belajar. Nah, tadi Pak Yogi sempat menyimpulkan seperti ini. Jadi sama dengan pelajaran yang lain. Itu berarti sudah cross check dengan guru-guru yang lain juga. Sudah Pak, saya sudah beberapa cross check dengan beberapa rekan-rekan itu mereka mengalami hal yang sama. Jadi dan sebenarnya anaknya ya itu saja gitu kan. Anda di kelas A yang kurang semangat dalam belajar si A, si B, si C gitu. Di kelas yang lain juga sama. Artinya ada beberapa anak yang masuk kelompok memang anak yang motivasi belajarnya rendah. Saya coba dengan menggunakan variasi model pembelajaran, beberapa memang ada yang menjadi tertarik gitu kan, cuma memang belum sepenuhnya dapat menarik minat dari anak-anak yang kelompok yang tadi itu, yang kurang minat belajar itu tadi. Nah, itu kan Pak Yogi sudah melakukan variasi pembelajaran dengan variasi yang Pak Yogi sampaikan. Itu salah satunya apa yang digunakan dengan variasi pembelajarannya Pak Yogi? Biar anak ada yang tertarik gitu. Kemarin saya coba pakai game permainan gitu kan. Saya menyisipkan game ke dalam proses pembelajaran. Jadi nanti apa namanya, anak saling bermain games itu, terus nanti kita sisipkan materi pembelajaran di situ, materi bahasa Inggris di situ. Dalam pelaksanaannya memang anak menjadi lebih antusias ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan cara bermain game seperti itu. Yang pertama, yang kedua kemarin sempat coba menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Tapi memang karena kebetulan di sekolah kami itu sarananya terbatas, jadi bergantian kita menggunakan laboratorium, kita mengajak anak ke laboratorium yang mana di situ sarananya cukup memadai, kita bisa menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi, kita pakai PPT interaktif, kita pakai video dari YouTube dan lain-lain, itu memang membuat anak semangat dan antusias dalam proses belajarnya itu. Berarti kan Pak Yogi sudah memanfaatkan beberapa metode, kemudian dengan teknologi sudah dimanfaatkan. Otomatis tadi kan Pak Yogi mengatakan anak tertarik dengan model semacam itu. Nah, ini kan perlu diterapkan kembali. Nah, ini adakah Pak Yogi nanti peningkatan penguasaan teknologi akan lebih menarik atau gamenya lebih menarik atau bagaimana, atau panjenengan nanti bisa mencari referensi yang lebih berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris gitu, biar anak-anak kan kalau pelajaran bahasa Inggris katanya kan tadi susah untuk mengikuti. Lah ini ya, ada trik khusus apa tidak jenengan untuk misalkan trik khusus biar anak mudah mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu? Saya rencananya ini Pak, kebetulan kan tadi kan pakai game itu bisa membuat anak antusias gitu kan, antusias mengikuti pembelajaran. Terus menggunakan media yang berbasis teknologi juga membuat anak tertarik dengan proses pembelajarannya. Saya mau mencoba untuk mengkombinasikan itu kan, mengkombinasikan antara permainan dengan teknologi. Jadi kita nanti saya mau mencoba mencari referensi ataupun nanti bisa mendownload aplikasi yang isinya itu permainan menggunakan teknologi yang dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran gitu. Jadi di situ anak bisa bermain, anak bisa menguasai materi
bahasa Inggrisnya dan anak juga mulai bisa dibiasakan menggunakan teknologi seperti itu. Cuma memang referensi saya yang saya punya masih terbatas gitu, jadi mungkin ini butuh waktu untuk penyesuaian dan proses penerapannya seperti itu. Itu sebenarnya sudah bagus Pak Yogi, sudah mau mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran. Itu kan sudah suatu alternatif, suatu strategi Pak Yogi dalam penerapan pembelajaran. Itu mungkin lebih intensif lagi nanti untuk bisa diterapkan di kelas-kelas yang Pak Yogi ampuh. Nah, gini Pak, selain tadi mengintegrasikan teknologi untuk pembelajaran, apakah Pak Yogi sudah mencoba yang model pembelajaran berdiferensiasi? Nah, itu juga rencananya mau saya terapkan gitu kan, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan kemarin saya mendapatkan referensi yang cukup banyak untuk pembelajaran diferensiasi. Ya saya menyadari bahwa siswa kami itu terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mereka mempunyai gaya belajar dan minat belajar yang berbeda-beda. Dan ketika kemarin saya mendapatkan referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu juga saya berpikir bahwa ini sudah saatnya diterapkan di sekolah saya, itu pembelajaran di kelas saya. Karena memang agar pembelajaran itu bisa menyentuh atau mencakup keseluruhan siswa yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu kan berarti panjenengan sudah punya banyak alternatif sebenarnya tadi integrasi dengan teknologi, Ya, sekarang sudah betul. mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya tadi tentang gaya belajar anak, karakteristik anak. Ini berarti jenengan sudah mengidentifikasi, sudah paham dengan ternyata anak itu beragam. Otomatis kan panjenengan sebenarnya sudah tahu langkah berikutnya. Saya harus apa, saya harus apa. Nah, ini yang paling dekat mau diterapkan yang mana Pak Yogi? Yang dari kedua itu Mungkin tadi. yang pertama mungkin yang untuk pembelajaran berdiferensiasi dulu, Pak. Itu mungkin kebetulan kan karena memang bahasa Inggris itu metode pembelajarannya itu berbasis teks ya. Sekarang itu kan pembelajarannya berbasis teks dan jenis-jenis teks itu kan bermacam-macam. Bahkan bentuknya juga bermacam-macam. Ada teks tertulis dan teks lisan ataupun tulisan gitu. Jadi sangat cocok kalau misalkan diterapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Itu mungkin yang dalam waktu dekat ini yang akan saya terapkan itu dulu mungkin dalam 1-2 minggu ini kita persiapan untuk penerapan pembelajaran diferensiasi. Terus untuk yang jangka menengahnya mungkin dalam waktu 1 bulan 2 bulan yang itu tadi saya mempersiapkan pengintegrasian teknologi dengan dengan cara model permainan dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi nanti bertahap. Sebenarnya kan keduanya bisa dimixkan Pak Yogi itu. Ya, memang Kalau bisa sebenarnya bisa Pak, bisa di-mix cuma memang harus ada perencanaan yang matang dulu daripada nanti di tengah jalan kita malah jadi kebingungan dan akhirnya tidak berjalan secara optimal. Kita coba bertahap dulu saja. Nah, tetapi dengan tidak kita penerapan pembelajaran diferensiasi, setelah itu nanti bisa penerapan teknologi dan lain-lain tanpa meninggalkan pembelajaran diferensiasi yang sudah kita terapkan sebelumnya seperti itu. berarti panjenengan Pak Yogi selaku guru bahasa Inggris dalam hal ini untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasi, berarti panjenengan sudah punya asesmen sendiri atau berkolaborasi dengan guru lain, misalkan dengan BK atau apa, misalkan gaya belajar di kinestetik, auditori, kemudian visual, nah itu kan perlu kolaborasi juga. Kemungkinan itu sudah dilakukan Pak Yogi? Kemarin untuk khusus dari Mapel Bahasa Inggris sendiri Pak sudah mencoba melaksanakan asesmen awal, diagnostik awal itu tentang baik diagnostik kognitif maupun non kognitif. Karena untuk yang kognitifnya kita ingin tahu kompetensi yang sudah dikuasai siswa sebelum kita
memasukkan kompetensi-kompetensinya baru, materi yang baru. Sedangkan untuk diagnostik non-kognitifnya, kita kemarin mencoba untuk mengetahui minat dan gaya belajar siswanya, karena memang kita kemarin secara MGMP sekolah itu pengen menyusun strategi yang tepat gitu loh, karena memang target kita meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk di tahun ini, khususnya untuk di kelas 8 dan kelas 9 seperti itu. Oh. Berarti Pak Yogi yakin kalau misalkan tadi penerapan metode pembelajaran berdiferensi diterapkan, kemudian integrasi teknologi digunakan, yakin misalkan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak di sekolah panjenengan? Yakin sih Pak, karena memang secara sekilas kemarin kan dicoba beberapa alternatif solusi, memang yang bisa meningkatkan antusiasme siswa itu kan diantaranya 2 itu, yang pertama dengan menggunakan permainan dan teknologi, yang kedua dengan kita analisisnya menggunakan diagnostik yang akhirnya bisa menjadi dasar kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena memang karakteristik yang berbeda-beda dengan latar belakang yang juga berbeda-beda pula, artinya tidak bisa disamaratakan dalam proses pembelajarannya. Jadi saya yakin ketika pembelajaran yang kita rancang ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan perbedaan minat belajar dan gaya belajar siswa, terus juga ditambah dengan modelnya menggunakan penerapan teknologi dan juga games dan permainan seperti itu, tidak menggunakan metode yang klasikal, ceramah dan lain-lain, itu juga mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Dengan tujuan ya otomatis nanti untuk peningkatan kompetensi di bidang bahasa Inggris. Nah, ini yang membuat Pak Yogi yakin banget bisa untuk meningkatkan motivasi, ya kira-kira yang meyakinkan Pak Yogi sendiri apa? Yang meyakinkan ya karena memang kemarin menurut anak-anak itu metode yang digunakan dengan menggunakan permainan dan menggunakan penerapan teknologi itu membuat anak bisa tertarik Pak, ketika di refleksi pembelajarannya siswa menjawab bahwa mereka senang dengan metode yang seperti ini. Jadi kita tidak serta-merta menentukan bahwa kita harus menggunakan metode ini, enggak. Kita kemarin mencoba alternatif, menggunakan metode ini dan seterusnya. Dan memang dari hasil refleksi pembelajaran dari anak, mereka menyukai metode pembelajaran dengan permainan, dan mereka juga menyukai bahwa menginginkan pengintegrasian teknologi ke dalam proses pembelajaran mereka. Jadi rata-rata sekarang anak kan punya HP semua Pak, punya HP, punya kuota, mereka diminta untuk membawa HP dengan digunakan untuk belajar, itu mereka malah senang seperti itu. Jenengan sudah lama menerapkan yang metode yang tadi jenengan terapkan di pembelajaran jenengan. Setelah tadi identifikasi awal kan anak kurang minat pelajaran bahasa Inggris, kita menerapkan berdiferensiasi, kemudian menerapkan integrasi teknologi. Sudah lama dalam penerapan. Sebenarnya itu kan didapatkan dari hasil pengalaman ya Pak, bukan kemarin, istilahnya bukan hal yang disengaja, kita menggunakan metode ini masalah tersebut, itu tidak. Memang itu alternatif solusi itu muncul setelah menganalisis dari refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi memang alternatif solusi yang muncul itu sebenarnya bukan hal yang baru, memang selama ini tidak sepenuhnya diterapkan. Nah, ini mencoba untuk diterapkan secara penuh untuk pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran seperti itu. Kira-kira capaiannya berapa persen Pak Yogi? Menurut jenengan berapa persen ada peningkatan?
Berapa ya, Pak? Mungkin dari 10-20% untuk peningkatan minat itu pasti ada. Oh, ya berarti kan itu sudah sudah bagus. Dari panjenengan sendiri menemukan solusinya sudah, penerapannya sudah. Nah ini tinggal tinggal keberlanjutan. Mungkin atau mengemas lebih lebih bagus lagi. Nah, rencana Pak Yogi untuk mengemas lebih bagus lagi. Ini yang Pak Yogi lakukan apa? Ya, yang jelas itu tadi Pak, pembelajaran berdiferensiasi kita terapkan. Eh, kita mulai dari saya sendiri. Saya sendiri. Setelah itu ketika nanti ternyata ada perbaikan, peningkatan minat belajar dari siswa dan motivasi belajar, itu nanti kita bisa imbaskan ke rekan-rekan yang lain. Jadi nanti mungkin bisa melalui forum diskusi ataupun IHT, berbentuk IHT atau gimana, nanti hasilnya kita mungkin kita bisa bisa tuliskan atau kita bisa tuangkan dalam PTK, malah itu mungkin bisa jadi Oh, penelitian tindakan kelas itu. bagus. Ya, itu ketika ada peningkatan minat belajar dari siswa, kita tuangkan, kita tuliskan dalam bentuk PTK, itu nanti kita bisa diseminasikan kepada rekan-rekan yang lain. Itu bisa, semoga Uh, bisa me, apa ya, menjadikan ini motivasi. bagus sekali Pak Yogi. Itu jenengan sudah top itu menemukan solusi yang tepat. Bisa mendesiminasikan ke teman yang lain, penerapan, bahkan membuat PTK itu kan luar biasa. Lanjutkan Pak Yogi. Oke, doakan Pak, semoga berhasil Pak. Pasti, pasti Pak Yogi. Insya Allah dengan keyakinan jenengan, dengan berbagi praktek baik jenengan, akan mendapatkan hasil yang terbaik Pak Yogi. Oke, siap. Cukup, nggih, itu. Oke, oke, terima kasih Pak Budiman atas waktunya. Oh, Kita bisa sama-sama Pak Yogi. bincang-bincang lagi lain waktu. Kita beralih fungsi sekarang. Oke, bola. Saya jadi Dirale, captain. ya, minum dulu. No, kadang entek. Podo kopi kuntel. Kadang entek kabeh. Nih Pak Yogi. Lapar. Bocor apa Yogi ya? Eh? Bocor apa ya? Mau bocor neng ruangan ini. Nih Pak Yogi, ini saya Ya, gimana Pak Budiman? ingin cerita dengan kita kan sama-sama kurikulum. Oh iya nih. Lama ya nggak ketemu ya Pak Dunan ya? Wah, iya kok. Ini harusnya tatap muka kopi darat Pak Yogi untuk bisa menemukan solusi yang terbaik. Gimana? Ada kabar apa? Ini dulu kan kita pernah diskusi berkaitan dengan P5 ya, pas Ya kita ketemu. betul. Nah, dari diskusi kita dulu itu kan sebenarnya belum menemukan titik temu yang baik lah, yang real untuk kita. Ini kan sedikit kendala bagi saya berkaitan dengan penerapan P5, terutama di sekolah saya. Itu dalam penentuan tema pun kadang kita masih bingung. Padahal tema kan kita ada tema, ada 7. Ya betul. Nah itu kan memang kita sudah menentukan di tahun ini menentukan 3 tema. Yang pertama berkaitan dengan gaya hidup, gaya hidup. Jiwa dan ragaku. Itu topiknya perundungan. Dan masalahnya gini, dalam pelaksanaan itu kan sering yang terjadi dalam di pelaksanaan kita sudah mendesain sebaik mungkin. Nah, dalam pelaksanaan fasilitator ini kurang bisa menerapkan dengan baik. Padahal kalau sesuai dengan jadwal sudah dibuat jadwal sedemikian rupa. Ini karena ya mungkin pemahaman Bapak Ibu guru tentang kurikulum merdeka, tentang P5 masih minim.
Mhm. Kalau idealnya gimana Apa namanya, Pak Budiman? Idealnya kan berarti dari kurikulum itu menentukan tema, Iya, merancang apa namanya, jadwal termasuk matriknya juga kan, itu kan, untuk pelaksanaan P5-nya. Setelah itu disampaikan kepada ada koordinator temanya enggak? kalau secara ideal sebenarnya kan kami sudah pertama kan kita satu itu konsultasi dengan kepala sekolah berkaitan gitu. Nah, Betul. kepala sekolah nanti kan menentukan, dalam arti menentukan fasilitatornya sama koordinatornya. Meskipun nanti Mhm, kami didelegasikan oleh kepala sekolah selaku kurikulum, kami didelegasikan ini nanti fasilitator ini koordinator P5-nya ini itu sudah runtut mhm, sesuai dengan prosedur yang di pedoman proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah, mhm. kalau secara runtut sudah penyusunan modul, terus kemudian satu fasilitator dan koordinator penyusunan modul itu sudah kami lakukan sesuai Ya, dengan draft yang ada di mhm, pedoman. mhm. Lah, Dan juga selama ini juga koordinasi antara apa namanya kurikulum dengan fasilitator dan koordinator itu juga ada koordinasinya anu ya apa namanya lancar ya tidak ada kendala ya. kalau koordinasi antara kurikulum dengan koordinator itu selalu intens dan terutama Mm-mm. yang mendesain kan nanti koordinatornya. Iya betul. Lah nanti koordinator itu nanti menyampaikan kepada fasilitator. Makanya kurikulum tidak langsung ke fasilitator, tapi kurikulum Pokoknya selaku penanggung jawab di sini sama koordinasi sama koordinator. koordinatornya. Nah, ini kadang koordinatornya menyampaikan kepada fasilitator miss, kadang Hmm. miss, kadang itu Ya. terjadi miss gitu. Nah, iya, berarti kan ideal apa namanya situasi idealnya sebenarnya sudah dirancang dengan sedemikian rupa dari kepala sekolah mendelegasikan kepada kurikulum, kurikulum juga terus apa namanya memberikan kepercayaan kepada koordinator, koordinator merancang, terus nanti disampaikan ke fasilitator, tinggal fasilitator nanti tinggal penerapannya kepada siswa kan seperti itu idealnya seperti itu sudah. Iya. Nah, tetapi di penerapan di lapangannya memang banyak hal-hal yang miss. Ya. Kira-kira di sebelah mana itu Pak Budiman? Nah, dalam pendampingan, padahal kan kalau oleh koordinator sudah dibuat jadwal sedemikian rupa, sudah didesain si A, si B, si C, fasilitator itu sudah ditempatkan di plotnya di kelasnya masing-masing. Itu sebenarnya Mhm, sudah sangat rapi menurut saya. mhm, mhm. Ya, cuman kan nah ini yang menjadi kendala itu tanggung jawabnya ini kadang sudah dibuat jadwal tidak melaksanakan akhirnya kan Nah, kadang mungkin alasannya tidak paham dengan apa yang harus disampaikan padahal kan dalam draft modul itu sudah dibuat desain sedemikian rupa sampai ke kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga sampai nanti akhir seperti itu. ya artinya, apa namanya, sebenarnya permasalahannya sudah bisa teridentifikasi ya bahwa, apa Mm-mm. namanya, ada kendalanya itu apa namanya, di fasilitatornya. Tanggung Artinya jawab. harus fasilitatornya, tanggung jawab fasilitatornya dari kepala sekolah sampai koordinator itu sudah ada koordinasi yang baik. Ketika sampai ke fasilitator itu di situ ada kendala yang mana akhirnya sampai tidak dapat penerapan yang optimal kepada anak, seperti itu. Ya. Kira-kira yang menyebabkan itu apa Pak Budiman ketika fasilitator seperti itu? Kalau prediksi atau sepemahaman saya itu banyak gini, cuman rendahnya tanggung jawab. Padahal kan kalau Mmm, kami itu dalam tim koordinator dan kurikulum itu mendesainnya sudah menurut saya sudah rapi sekali. Nah, sampai ke penilaiannya pun juga sudah rapi. Jadi penilaiannya kan kita mengambil beberapa dimensi, dari 6 dimensi kita mengambil 3 dimensi. ya, Dari heeh. dimensi mengambil elemennya, sampai ke sub Mhm. elemennya, sampai rubriknya. Ya, betul. Nah, itu sudah didesain sedemikian rupa. Tujuannya apa? Untuk mempermudah fasilitator dalam menilai sampai kami juga membuat alternatif. Alternatif dalam arti ini anak-anak itu diberi ID card Mhm. untuk bisa fasilitator menilai itu lebih mudah tanpa melihat
absen tanpa melihat nama gitu, misalkan ID card-nya kan hanya nomor absen, misalkan kelas 7A ya, kelas 7A dengan nomor 1 ya berarti 1A. Kelas 7B berarti nomor absen 1B. Kelas 7C berarti 1C dan seterusnya sampai G. Kalau kami kan di kelas 7 kan sampai G, kelas 8 pun juga sama. Lah, kami pun juga mendesain di kelas 8 pun dengan tema yang sama. Kelas 7, 8 di kami itu temanya sama. Kita mempermudah dan nanti pada saat gelar karya kita enak itu loh. Iya, Tidak dua tema. Ini sudah desain. Kalau menurut kami itu desainnya sudah bagus, Pak Yuki. Ya, berarti artinya secara teknis, administrasi dan lain-lain itu sebenarnya tidak ada masalah. Permasalahannya hanya ketika tadi Bapak Budiman bilang bahwa tidak ada kesadaran dan tanggung jawab yang baik dari fasilitator untuk menyampaikan yang sudah rancangan yang sudah didesain itu, gitu kan. Artinya itu permasalahannya bukan permasalahan teknis, tapi memang permasalahannya itu lebih ke personal ya Pak. Iya, tanggung jawab. Berarti kurangnya tanggung jawab, bukan tidak adanya kesadaran, bukan tidak adanya tanggung jawab, tapi kurangnya tanggung jawab. Apa mungkin pemahaman yang diberikan kepada fasilitator itu kurang? Sebenarnya kalau menurut saya, selaku pendesain dan selaku yang selalu koordinasi dengan koordinator, itu sudah cukup. Kita sampai detail sekali kok dalam mendesain modul sampai ke pelaksanaannya. Jadi ya memang ada beberapa kendala, misalkan salah satu kegiatan yang waktunya panjang tapi kegiatannya sedikit, jadi akhirnya kan banyak waktu yang longgar, akhirnya anak-anak kurang terkoordinir di situ. Memang iya, kadang ada seperti itu, memang ada salah satu kegiatan yang kegiatannya pendek tapi waktunya panjang. Nah, ini kemarin sudah dibuat alternatif untuk semacam itu, misalkan kegiatan pendek tapi waktunya panjang, ya kita di awal saya melatih fasilitator dengan ice breaking. Tujuannya apa? Untuk mengolor waktu, mengolor waktu bahasa ya, untuk bisa manajemen waktunya lebih baik. Manajemen waktunya biar digunakan dengan baik sampai akhir, bahwa kegiatan itu tidak kosong, tapi di awal kita latih untuk fasilitator dengan ice breaking. Ya cuman kadang gini, kendalanya kan kalau rekan sejawat dilatih oleh temannya sendiri, itu juga masih kurang antusias. Ini udah kadang pendapatnya kan, kayak bisa apa sih? Nah, kadang nyuwun sewu kadang seperti ini Pak Yogi, dilatih oleh orang luar yang kapasitas di bawah teman sendiri, tapi mereka akan yakin dengan orang luar tersebut. Tapi dengan teman sendiri yang kapasitasnya lebih tinggi, bahkan tidak yakin. Itulah kelemahan kita di situ seperti itu, loh. Sama mungkin yang di. Ya, saya rasa di tempat saya juga mengalami hal yang sama, dan di tempat-tempat lain juga saya rasa seperti itu. Mungkin sudah pernah melakukan pelatihan secara formal, mungkin misal diagendakan dalam sebuah kegiatan atau forum, misalnya IHT atau khusus pelatihan atau bimbingan teknis untuk bisa mengoptimalkan rekan-rekan gitu loh dalam proses P5-nya, penyampaian P5. Sudah kami dulu awal kita menerapkan IKM, implementasi kurikulum merdeka, itu mengundang narasumber. Pak Imam Subagio dari penerapan IKM, CP, TP, ATD sampai ke profil pelajar Pancasila, penerapan profil pelajar Pancasilanya pun sudah dilaksanakan IHT. Bahkan kita IHT 2 kali. Jadi saya kira juga tidak kurang dengan semacam itu. Itu berarti alternatif. Cuman bagaimana yang menjadi pemikiran saya itu, bagaimana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki
terhadap sekolah itu yang ingin ditanamkan seperti itu sebenarnya. Kalau masalah desain, masalah bimtek, masalah IHT, saya kira tidak kurang, kami sudah berusaha dengan mengundang narasumber, bahkan sekolah kita juga sekolah penggerak, sudah ada fasilitatornya, sampai ke ada dua guru yang dilatih oleh fasilitator secara khusus juga sudah. Berarti kan kalau secara SDM berkaitan dengan teknis pelaksanaan P5 ya saya kira cukup dengan hal itu ya. Cuman bagaimana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dan rasa membutuhkan itu loh. Halo Pak Yogi, kayaknya nge-lag gitu dengan. Halo Pak Yogi. Ya, maaf Pak, terpental ini. Itu tadi Tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa ini ada kurangnya dari kesadaran dari fasilitatornya. Itu tadi Bapak yang sudah Bapak sebutkan itu kan untuk peningkatan kompetensi teknisnya. Coba kalau misalkan Bapak bisa melakukan peningkatan di bidang kompetensi kepribadiannya, misal seperti bagaimana cara mereka agar mereka mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada fasilitator tersebut. Nah, saya sempat berpikir seperti ini Pak Yogi. Jadi sempat berpikir dan terlintas. Pernah mendengar yang namanya KSE, keterampilan sosial emosional. Nah, itu yang kepengen saya terapkan. Nah, kebetulan juga Pak Yogi. Ini bukan pamer ilmu atau apa, kita kebetulan saja. Saya sendiri kan selaku narasumber KSE pada PSP Angkatan 2. Nah, ya mau berusaha ya melatih dengan teman-teman sendiri atau berbagi praktek baik dengan teman-teman sendiri. Ya meskipun sebenarnya saya pun sudah secara eksplisit dengan teman-teman pada saat diskusi ya sudah KSE dengan teknik mindfulness dari pertama kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan relasi, terus kemudian kefokusan yang bertanggung jawab. Nah ini sudah sedikit banyak ya secara eksplisit sudah mulai diterapkan dalam satu diskusi-diskusi ringan dengan rekan sejawat. Cuman memang belum secara khusus adanya pelatihan tentang KSE. Nah, ini rencana saya ini ada pelatihan khusus tentang KSE biar memahami secara detail bagaimana kesadaran dirinya, bagaimana manajemen dirinya, bagaimana kesadaran sosialnya bisa dimengerti gitu loh Pak Yogi. Nah itu yang saya maksud tadi itu seperti itu Pak. Bisa disusun sebuah rencana, entah itu bentuknya mungkin forum atau pelatihan yang bisa membuat mereka meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan tanggung jawab, dibuat secara resmi mungkin. Kira-kira atau mungkin dibentuk dalam dikemas dalam IHT ataupun pelatihan dengan bisa memanggil narasumber dari luar yang bisa membuat mereka yakin bahwa apa yang disampaikan itu hal yang betul, hal yang positif. Karena ketika tadi disampaikan oleh rekan sendiri, kadang-kadang membuat mereka nggak yakin gitu loh. Jadi mungkin bisa didesain sebuah forum komunikasi ataupun sebuah pelatihan untuk peningkatan KSE tadi, kompetensi sosial emosional dari guru, karena sebenarnya KSE itu kan tidak hanya siswa tetapi guru juga harus mempunyai keterampilan yang baik juga, kompetensi yang baik juga dalam pembelajaran sosial emosional gitu. Ya sempat saya berpikir seperti itu. Dengan teman sendiri ya pasti mereka kurang yakin. Saya berpikirnya
Karena saya juga telepon dengan teman saya yang di Semarang, kebetulan kemarin bareng juga cari narasumber. Cuman kalau misalnya kita mengambil narasumber dari luar ya tergendala kadang kan di penganggaran juga. Nah, klasik gitu. Nah, ya itu tetap akan kami lakukan, tetap kami akan berusaha. Kan di sini tidak hanya saya sendiri, stakeholder yang ada kan ada Ya, pemangku betul. kebijakan, ada guru, ada tenaga kependidikan ya. Kita kan tetap harus saling berkoordinasi, saling bekerja Ya, sama, betul. saling berkolaborasi. Karena Ya, satu keluarga, satu lingkup instansi ya ada sesuatu, ada gawe ya kita tetap mengkoordinasikan itu. betul betul Pak, harus. Mungkin jadi gini, mungkin rencana yang udah Bapak susun itu, dari Bapak rancang itu mungkin nanti bisa disampaikan kepada kepala sekolah. Bapak bisa meyakinkan lah bahwa pentingnya apa namanya untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional dari seorang guru itu, nanti pengaruhnya untuk apa seperti itu, dan saya yakin ketika itu sebuah hal yang positif, saya yakin dari stakeholder di sekolah pun pasti mendukung, yaitu tinggal Bapak merancang saja kira-kira kapan kegiatan itu akan dilaksanakan, dengan pertimbangan kegiatan karena ini memang di luar kegiatan apa namanya, kegiatan pokok sekolah ya, berarti Bapak harus mencari waktu yang tepat, waktu yang istilahnya longgar, yang kepada Bapak Ibu guru tidak mengganggu tugas mereka sehari-hari. Kira-kira bisa dilaksanakan kapan itu Pak? Nanti Pak. Nah kalau ini kan P5 sudah berjalan di tema 1 dan nanti kita akan menginjak di tema 2 di sekitar bulan Oktober, karena kita nanti di bulan September kita ada gelar karya berkaitan dengan tema 1, insya Allah akan dibuat nanti kebetulan Pak Yogi ini saya tadi lupa mengatakan di depan, kebetulan kami di tema 1 itu mengadopsi dari program Roots Day tentang perundungan. Nah, nanti kami juga akan lebih mensosialisasikan ke luar, sampai ke dinas mau kami undang biar tahu di SMP 3 Beli itu ada kegiatan program anti perundungan yang mengadopsi program Roots Day. Kan di program Roots Day ada di PBD, di rapat mutu. Itu kami mengambil dari situ. Nah, ini juga biar nanti dinas tahu, oh ternyata SMP 3 Beli mengambil dari PBD. Nah, mungkin nanti juga bisa diterapkan di sekolah Pak Yogi, itu bisa. Nanti misalkan di program tema jiwa dan ragaku ini, bangun jiwa dan ragu, bisa tema topiknya perundungan, itu nanti bisa nanti mengambil di PBD tentang perundungan, adopsi program Roots. Nah, nanti disitulah akan lebih bagus kemasannya Pak Yogi. Ini biar apa ya, sekaligus mempromosikan dan sosialisasi program Roots yang ada di rapot mutu pendidikan. Tuh. Nah, ini berkaitan dengan tadi waktunya kapan. Nah, kami kemungkinan akan melaksanakan IHT berkaitan dengan KSE ya, insya Allah di bulan Oktober awal. Ya memang lebih cepat lebih bagus, karena memang ya kita yang sudah tahu menyadari bahwa pentingnya KSE dalam proses pembelajaran itu apa gitu kan. Dan sekarang proses pembelajaran pun tidak hanya di intrakurikuler, tetapi memang kurikuler yang notabene memang memakan banyak waktu, memakan bisa menambah beban kepada Bapak Ibu guru. Dan sebenarnya memang kompetensi KSE itu memang harus dimiliki oleh setiap guru, agar mereka juga seperti tadi Pak Budiman pulang, mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, bukan karena memang mereka bukan semata-mata mereka hanya menyampaikan ini itu, karena pada pelaksanaannya kan yang dituntut dari P5 itu kan bukan hasilnya. Mereka harus memantau proses perkembangan anak dari awal tema sampai akhir itu kan. Jadi memang orientasinya bukan orientasi hasil, tapi orientasi proses. Di proses yang terjadi, yang kita pantau, yang kita nilai itu di prosesnya, bukan di hasilnya. Jadi memang itu butuh
kesabaran, butuh apa namanya? Butuh ya memang itu hal yang nggak mudah, hal yang harus dilakukan terus bertahap oleh seorang guru yang mana di P5 itu dijadikan fasilitator itu. Jadi mereka juga memang harus punya kesadaran, mereka harus menyadari bahwa mereka memikul tanggung jawab Nah, untuk apa namanya? Ya, sebentar lagi, Bu. Ya. Ya itu, tinggal dilaksanakan mawon Pak Budiman. Nanti saya tunggu hasilnya, kalau memang hasilnya bagus, belum nanti belum bisa maaf, diterapkan di belum grup saya. selesai saya, belum selesai. Mohon jangan berisik. Malah nambah. Bentar, saya belum selesai sebentar. Nah, gini Pak Yogi, ini terakhir biar tadi teman-teman sudah selesai. Dalam proses itu kan berarti kita menanamkan karakter. Ini Ya, merupakan betul. penanaman karakter. Nah, ini tujuan kami pun dalam pendesain P5 itu bagaimana menanamkan karakter, tadi karakter gotong royong, karakter Bhinneka Tunggal Ika, karakter kemudian beriman dan bertakwa. Mereka juga biar ternyata dengan kita berakhlak pada lingkungan pun juga akan cinta dengan kita. Itu loh. Jadi maksud saya di situ penanaman karakter. Terus, terima kasih Pak Yogi atas Ya, waktu tinggal terapkan Pak luangnya. Budiman, nanti saya tunggu hasilnya ya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Yuk, Waalaikumsalam. Salam. Bentuk berarti. Stop. Record.